Selamat sore, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 76 ayat 5. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba kala. Mazmur pasal 76 ayat 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan daripada Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan dan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Ukuran dari kebenaran yang sejati adalah keselarasan dengan kehendak Allah. Kekasih Kristus, perlu diingat bahwa apa saja yang lumrah di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Ukuran kebenaran yang digunakan oleh manusia bersifat berubah-ubah. Apa yang hari ini dianggap benar, besok bisa saja dianggap sebagai hal yang keliru. Tetapi tidak demikian halnya dengan ukuran dari kebenaran yang digunakan oleh Allah, yaitu kehendaknya. Kehendaknya tidak pernah berubah, sungguh-sungguh benar, sehingga dapat diandalkan. Oleh karena itu, sebaliknya, dari hanya mengacu kepada penilaian manusia, kita harus mengukur tindakan kita berdasarkan kehendak Allah. Kekasih Kristus, tolok ukur dari kebenaran sejati inilah yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Amos, seperti yang dicatat di dalam Amos pasal 7. Di situ Amos melihat Allah sedang memegang sebuah tali sipat. Itulah tali yang digunakan orang untuk memeriksa apakah suatu tembok dalam keadaan tegak lurus atau miring. Melaluinya Allah mengutarakan bahwa ia sedang memeriksa kehidupan umatnya berdasarkan ketaatan mereka terhadap firman-Nya. Apabila mereka hidup menyimpang dari kehendaknya, maka umatnya bagaikan sebuah tembok yang miring yang akan segera roboh. Berarti sebaliknya, dari hidup yang sekedar meniru lingkungan kita, sebagai umatnya kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Kekasih Kristus,
Seringkali kita selalu memakai aturan, pikiran, cara pandang kita untuk boleh melihat atau menilai sebuah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Seringkali kita menilai apa yang kita lakukan, kita merasa bahwa itu sudah benar. Tetapi apa yang kita lakukan belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita juga belajar. Jikalau ada orang berbuat salah kepada kita, jikalau ada orang menilai kepada kita, jangan kita cepat-cepat marah, jangan kita juga cepat-cepat tersinggung dan sebagainya. Tapi biarlah kita juga mau belajar bahwa kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh manusia seringkali berubah-ubah. Oleh sebab itu kita tidak boleh termakan dengan tipu daya daripada pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi biarlah sore hari ini kita kembali mau belajar dengan dasar, dengan patokan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang murni. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kita harus membangun hubungan yang intim di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa setiap kita harus punya relasi yang intim, yang akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara di awal tahun ini, sebelum kita melangkah jauh ke dalam tahun 2021 ini, mari kita ambil komitmen untuk melakukan satu kegiatan, yakni punya hubungan, punya waktu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab ataupun doa yang kita lakukan setiap hari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Biarlah setiap kita mengambil sebuah komitmen supaya kita hidup sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan kita lihat yang sesungguhnya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, tetapi sungguh-sungguh kebenaran yang datang dari Tuhan, karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Ingat, kebenaran datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa kekasih Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ambil bagian bersama dengan kami sore hari ini. Ada Ibu Heriati Salama, ada adik Fenti Huang, iya, ada Pak Joni Siahaan, Ibu Tuarisa Werata, ada Ibu Nelienu, ada Ibu Yuli Erubun, Lopati, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami agar kami dapat hidup bagaikan garam di tengah kehambaran dan terang di tengah kegelapan. Mampukan diri kami untuk hidup berbeda dengan dunia di sekitar kami. Sebab bila kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kebenaran-Mu, barulah hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, dengan anugerah-Mu tolonglah diri kami, agar kami tidak hidup berkompromi dengan kemelencengan dari dunia sekitar kami. Tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dengan firman-Mu, Engkau telah menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh di dalam hidup kami. Dengan Roh-Mu, Engkau telah menjaga langkah-langkah kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu di dalam penyertaan-Mu. Kami mengalami berkat-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga keberhasilan senantiasa menyertai hidup kami. Dengan penuh pengharapan kepadamu, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini.
ada Ibu Yulianatan juga, ada Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, memberkati pekerjaan, bantuan istimewa, pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Hamba mohon Bapa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kegiatan yang mereka lakukan dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Ajar mereka seperti Engkau ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, tetapi Engkau tidak kompromi dengan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah kami juga belajar saat kami melakukan kebenaran, kami tidak kompromi dengan dosa. Kami akan belajar melakukan yang benar di atas benar, dan salah kami akan katakan salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Ya Allah, hamba terus berdoa untuk seluruh umat, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun atas kami semuanya. Biarlah perlindungan Tuhan terus nyata bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami terus keluar daripada jalur-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami keluar daripada kebenaran-kebenaran-Mu. Tolong kami, biarlah kami boleh kembali selalu di dalam kebenaran-Mu, dan kami melakukan seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba ucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara hamba yang berulang tahun pada saat ini. Berdoa menyerahkan Oma, kekasih orang tua daripada Ibu Rida. Ya Tuhan, Tuhan memberkati beliau dalam usia yang baru. Tuhan memberikan hikmat, berikan kesehatan yang terbaik, berikan kekuatan yang terbaik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk senior kami, Pak Fajar Mangori, Gembala Jemaat daripada GKP BMDC Sorong, yang hari ini Tuhan juga menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biar Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat beliau semakin berhikmat, semakin takut Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Pak Fajar boleh berdiri sebagai contoh, sebagai teladan bagi kami, bagi banyak orang, bagi istri dan anak-anak. Kami ucap syukur Tuhan, jika Tuhan selalu memanggil hamba-Mu ada di tengah-tengah MDC. Dan peristimewa hari ini beliau juga dipercayakan sebagai salah satu ketua MP. Biar Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, memberi contoh kepada banyak orang. Biar hidupnya selalu ada dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada beliau, sehingga lewat kesehatan ini dia boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang ia terima dan keluarganya terima, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan diberkati. Hamba terus juga berdoa Bapa, memberkati istrinya Ibu Gayung. Tuhan berkati, jadi istri penolong yang takut Tuhan, yang senantiasa menopang setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Fajar Mangori. Berkati semua anak-anak mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Pak Irianto Paulus. Tuhan juga memberkati pribadi, pekerjaan, pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada seluruh hidup daripada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Hamba tetap mohon damai sejahtera sukacita turun atas bangsa negara kami, atas tanah Papua dan kota Manokwari. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati ketentraman, kedamaian daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang berdaulat atas kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa memberkati anak Yunus Yaboy Sembut. Tuhan terima kasih. Biar Tuhan memberkati anak Yunus Yaboy Sembut sebagai suami, sebagai bapa, pergumulannya untuk persiapan kelahiran daripada istrinya sebentar lagi. Tuhan tolong campur tangan agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan izinkan pada saat istrinya melahirkan dia ada di samping
istri dan anaknya. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Hamba juga terus berdoa memberkati orang tua daripada Ibu Vera Tanamal yang ada di Jakarta, Pak Bram Tanamal. Hamba percaya kasih Tuhan menjamahnya, kekuatan Tuhan, bilur-bilur Yesus terus menyembuhkan dan menyembuhkan. Darah anak domba Allah mengalir dan terus memulihkan setiap organ tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, kesembuhan total turun untuk Pak Bram. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati Pak Heri dan Ibu kekasih. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan juga di dalam pergumulan mereka. Berkati Pak Heri dan Ibu Desi dan anak-anak di dalam pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Gangguan-gangguan kesehatan yang mengganggu mereka hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau berikan pemulihan, berikan kesembuhan kembali kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur buat waktu sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada esok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, kekasih Kristus, kita ingat, mari hidup di dalam kebenaran Tuhan. Utamakan Tuhan. Pegang standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan cara pandang kita, tapi cara pandang daripada firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Mirani yang hadir. Tuhan memberkati. Semuanya Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada besok sore. Shalom, tetap semangat. Andalkan Kristus dalam kehidupanmu. Salam MDC. Pak Jeffrey, terima kasih.